Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit rabun dekat. Yang pertama, memakai kacamata. Kacamata digunakan untuk mengidap rabun dekat, berbeda dengan kacamata lainnya karena kacamata rabun dekat mempunyai lensa yang ujungnya lebih tebal sesuai dengan keparahan yang dialami. Yang kedua, lensa kontak. Lensa kontak digunakan untuk mengatasi penyakit rabun dekat dan memiliki fungsi yang sama dengan kacamata. Yang ketiga, melakukan operasi. Operasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi rabun dekat yaitu operasi laser. Penderita yang telah menjalani operasi laser tidak perlu melakukan rawat inap di rumah sakit dan hanya perlu memeriksakan kembali ke klinik atau rumah sakit tempat operasi laser dilakukan. Penyakit rabun dekat merupakan penyakit yang tidak dapat dicegah, namun dapat dilakukan beberapa hal berikut untuk melindungi mata, seperti menggunakan penerangan yang cukup, mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi lengkap, menggunakan kacamata yang tepat, dan mengenali gejala-gejala rabun dekat, serta melindungi mata dari sinar matahari. Yang ketiga adalah kelainan mata rabun senja. Rabun senja merupakan suatu kondisi di mana terjadi penurunan tajam penglihatan secara signifikan ketika berada dalam lingkungan yang gelap. Dalam dunia medis, rabun senja disebut juga dengan nyctalopia. Pengidap rabun senja akan kesulitan untuk melihat pada malam hari, serta kesulitan dalam beradaptasi pada saat transisi dari terang ke gelap. Kondisi ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari bagi penderita, membahayakan keselamatan diri penderitanya, terutama ketika berkendara atau keluar di malam hari. Penyebab rabun senja atau nyctalopia adalah adanya kerusakan pada sel batang retina. Hal ini biasanya disebabkan oleh masalah kesehatan seperti yang pertama, rabun jauh atau ketidakmampuan mata melihat benda jauh. Yang kedua, katarak. Kondisi ini biasa terjadi pada orang-orang yang sudah memasuki usia senja atau bisa juga bagi pengidap diabetes dan menyebabkan lensa mata tampak turun atau keruh. Yang tiga adalah defisiensi vitamin A. Salah satu penyebab kondisi ini adalah penyakit fibrosis kritis kistik yang mengakibatkan saluran pencernaan tersumbat oleh lendir yang kental dan lengket sehingga tubuh tidak mampu menyerap serat dan vitamin dengan baik. Yang keempat adalah retinitis pigmentosa. Pada kondisi terjadinya penumpukan pigmen pada retina menimbulkan penyempitan lapangan pandang yang dikenal dengan tunnel vision. Kondisi ini belum dapat diobati. Berikutnya adalah karena glaukoma. Kondisi ini dapat mengakibatkan kerusakan pada saraf optik akibat tekanan di dalam mata dan dapat semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Yang ketiga adalah keratokonus. Ini adalah penyakit penipisan kornea yang disebabkan oleh rendahnya kadar antioksidan pada kornea sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan pada jaringan kolagen dan menjadikan kornea menonjol. Selain karena faktor genetik, keadaan ini dapat disebabkan juga oleh polusi udara. Yang berikutnya adalah karena sindrom Usher. Adalah suatu kelainan dan termasuk langka yang menyebabkan penderita buta dan juga tuli. Rabun senja dapat dicegah dengan menghindari segala penyakit yang mendasarinya. Jika ada gangguan yang disebabkan rabun jauh, penggunaan kacamata dapat melindungi seseorang dari rabun senja. Jika rabun senja disebabkan oleh kerusakan retina pada penderita diabetes, kontrol gula darah yang ketat dan disiplin serta pemeriksaan mata secara berkala dapat mencegah terjadinya rabun jauh. Di samping itu, dapat dilakukan juga pengobatan. Pengobatan rabun senja bervariasi tergantung dari kondisi medis yang mendasarinya. Berbagai pilihan terapi atau pengobatan tersebut antara lain: 1. Pemberian
kacamata dengan tujuan untuk memperbaiki kerja mata. Yang kedua, melakukan operasi katarak jika rabun senja disebabkan oleh katarak. Yang ketiga, penyesuaian obat glaukoma. Dan yang keempat adalah terapi khusus di bidang retina jika pusat saraf yang menjadi dasar penyakitnya. Kelainan mata yang berikutnya adalah astigmatisme atau yang disebut juga mata silinder, adalah gangguan penglihatan akibat kelainan pada gelenggungan kornea atau lensa mata. Kondisi ini dapat menyebabkan pandangan kabur atau menyimpang, baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Astigmatisme atau mata silinder dapat terjadi bersamaan dengan rabun dekat atau rabun jauh. Umumnya, kelainan pada gelenggungan mata yang menyebabkan astigmatisme sudah terjadi sejak lahir. Tetapi, cedera atau operasi pada mata juga dapat menyebabkan kelainan tersebut. Berdasarkan letak kelainannya, astigmatisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, astigmatisme korneal, yaitu astigmatisme pada gelenggungan kornea. Dan yang kedua adalah astigmatisme lentikular, yaitu astigmatisme akibat kelainan pada gelenggungan lensa mata. Astigmatisme disebabkan oleh kelainan pada gelenggungan kornea atau lensa mata, namun belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan kelainan tersebut. Tetapi diduga ada kaitannya dengan faktor keturunan. Kornea dan lensa mata adalah bagian yang berfungsi membiaskan dan meneruskan cahaya ke retina. Pada mata yang mengalami astigmatisme, cahaya yang masuk tidak dapat terbiaskan secara sempurna, sehingga gambar yang dihasilkan menjadi tidak fokus atau miring. Astigmatisme dapat terjadi pada siapa saja, namun ada beberapa keadaan lain yang dapat meningkatkan resiko astigmatisme tersebut, yaitu yang pertama, rabun jauh atau rabun dekat yang sudah parah. Yang kedua, riwayat astigmatisme atau gangguan mata lainnya seperti keratokonus pada keluarga. Yang ketiga adalah riwayat cedera mata atau operasi mata seperti katarak. Yang keempat, penipisan lapisan kornea atau pembentukan jaringan parut pada kornea. Berikut gejala astigmatisme. Pada beberapa kasus, astigmatisme tidak menunjukkan gejala sama sekali. Jika ada gejala, keluhan yang dialami penderita dapat berbeda-beda, meliputi yang pertama adalah distorsi penglihatan, misalnya garis lurus menjadi terlihat miring. Yang kedua, pandangan yang kabur atau samar atau tidak fokus. Yang ketiga adalah sulit melihat saat malam. Yang keempat adalah mata mudah lelah dan terasa tidak nyaman. Yang kelima adalah sering menyipitkan mata saat melihat sesuatu. Yang keenam adalah iritasi pada mata, dan yang ketujuh adalah sakit kepala. Implikasi pendidikan bagi pengidap astigmatisme adalah berikut. Hal-hal yang diperhatikan sama dengan untuk hipermetropia dengan tambahan hal-hal berikut. Anak mungkin dibingungkan oleh huruf-huruf dan angka-angka tertentu sehingga tertukar. Anak dapat mengalami keletihan mata sesudah melakukan pekerjaan visual untuk jangka waktu lama atau pada akhir hari atau akhir pekan. Kelainan mata yang berikutnya adalah buta warna. Buta warna adalah kondisi mata yang tidak
tidak mampu melihat warna secara normal. Penderita buta warna sulit membedakan warna tertentu, buta warna parsial, atau seluruh warna yang disebut juga dengan buta warna total. Penyebab buta warna antara sebagai berikut. Mata yang memiliki sel-sel saraf khusus yang bereaksi terhadap warna dan cahaya. Selain mendeteksi terang dan gelap, sel ini juga berfungsi untuk mendeteksi 3 pigmen, yaitu warna merah, hijau, dan biru. Pada penderita buta warna, sel tersebut tidak dapat berfungsi. Akibatnya mata tidak dapat mendeteksi warna-warna tertentu, bahkan semua warna. Penyebab buta warna dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, karena diturunkan. Pada sebagian kasus, buta warna diturunkan dari orang tua ke anak. Buta warna turunan umumnya mempengaruhi kedua mata. Tingkat keparahan buta warna pada turunan bisa ringan, sedang hingga berat, dengan derajat keparahan yang tidak akan berubah hingga akhir hidup penderitanya. Yang kedua adalah buta warna yang karena didapat. Selain faktor keturunan, ada beberapa penyebab lain, yaitu yang pertama, penyakit tertentu yang menurunkan kemampuan melihat warna, seperti anemia sel sabit, diabetes, glaukoma, Alzheimer, Parkinson, leukemia, atau kecanduan alkohol. Yang kedua adalah efek samping otot atau digosin, ethambutol, phenytoin, sildenafil, hidroksikloroquine. Yang ketiga adalah karena paparan zat kimia seperti karbon disulfide yang digunakan dalam industri rayon. Yang keempat, cedera mata, misalnya akibat kecelakaan atau benturan. Yang ketiga adalah karena penyebab buta warna yang karena penuaan. Usia juga dapat menjadi penyebab seorang menderita buta warna. Hal ini disebabkan karena kemampuan menangkap cahaya dan warna menurun akibat usia yang bertambah. Hal ini akan lebih buruk pada seseorang yang menderita katarak. Tanda-tanda seseorang menderita buta warna adalah 1. Sulit mengikuti pelajaran di sekolah yang berhubungan dengan warna. Yang kedua, sulit membedakan warna lampu lalu lintas. Yang ketiga, sulit membedakan warna obat. Dan yang keempat adalah sulit membedakan warna buah yang mentah dengan yang sudah matang, atau menentukan tingkat kematangan makanan yang sedang dimasak. Gejala buta warna pada tiap orang berbeda, tergantung tingkat kerusakan sel pigmen.